negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, nah, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan seperti tadi disampaikan dalam presentasi untuk industri, jasa, dan pariwisata. Dan diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang ini dekat dengan Singapura dan Malaysia, dan diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Dan diharapkan ini bisa merubah cakrawala di sekitar Singapura dan Batam. Kalau sekarang kita di Batam, kita lihat yang nyala adalah Singapura. Nah, saya berharap kalau kita di Singapura, yang nyala adalah Batam. Betul-betul bisa di... Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video, yaitu Batam. Dalam diam-diam, Batam ini sudah menyaingi Singapura, betulkah guys? Karena di Batam ini adalah satu kepulauan di provinsi Kepulauan Riau ya, berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia. Jadi di dalam video ini kita lihat bagaimana perkembangan situasi yang sebenar di Batam itu. Adakah telah menyaingi Singapura ataupun bagaimana guys? Nanti di akhir video saya akan memberi reaksi terhadap video ini. Oke guys, ayo kita lanjutin dulu. Dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor. Daripada channel Point 45 guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika baru ketemu dengan channel ini. Kan investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan, dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing. Saya kira perlu dikelola lebih, dimanage lebih profesional lagi, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri memang potensinya sangat besar sekali. apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun. Banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal dan lain-lainnya, ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Itu juga memberikan dukungan besar. Industri pengolahan manufaktur di Batam, di Bintan juga memberikan dukungan besar. Dan kemudian ya industri-industri pertambangan seperti tambang pasir kuarsa, kemudian pertambangan minyak dan gas di Natuna dan Anambas. Kok cantik juga Batam nih, dia pulau dia diharapkan menjadi kawasan begini ya. ekonomi menandingi Welcome to Singapura. Batam. Kini mendapat komitmen serius dari pemerintah setelah sebelumnya menuai banyak kerintangan. Pemerintah meyakini Batam akan menjadi saingan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Hal
ini sejalan dengan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam. Program KPBPB ini digadang-gadang dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 306.000 orang di kawasan tersebut. Pasalnya Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia, sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang yang dekat dengan Singapura dan Malaysia bisa memberikan daya saing di kawasan itu. Saat ini kondisi Batam sudah cukup baik, hampir semua fasilitas yang dibutuhkan masyarakat maupun kalangan industri tersedia dengan baik dan cukup. Bisa dibilang sekarang Batam bahkan telah menjadi salah satu lokomotif ekonomi nasional. Dari segi pertumbuhan ekonomi pun Batam bisa dibilang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kota Batam, ekonomi Batam tumbuh 6,84% pada 2022. Pembangunan Kota Batam beberapa tahun terakhir mulai terasa semakin masif. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur jalan raya di sana. Sebab jalan raya merupakan faktor krusial untuk menopang mobilisasi barang maupun orang agar semakin lebar, nyaman, dan aman. Pembangunan jalan tidak hanya dilakukan di satu titik, melainkan di setiap sudut Kota Batam, mulai dari Batu Aji hingga Bengkong, mulai dari Nongsa hingga Parina. Selain itu, Kota Batam juga sedang melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kesehatan di Sekupang, Hub Logistik, KEK Batam Aeroteknik, Nongsa Digital Park, hingga kawasan industri maritim. Pengembangan juga dilakukan pada bandara dan pelabuhan, mulai dari Bandara Internasional Hang Nadiem hingga Pelabuhan Batu Ampar dan Sebelawi, di sebelah itu apa? Singapura? Tidak hanya fokus sebagai kawasan industri, Atau Batam? juga semakin intens mengembangkan daya tarik lewat sektor pariwisata. Beberapa destinasi wisata ditawarkan di Batam. Di wilayah Sekupang, wisatawan bisa mengunjungi Taman Rusa Sekupang, Batam Forest Batam ini. dan Tebing Langit Bukit Danga Sekupang. Di wilayah Bengkong, wisatawan bisa mengunjungi Ocarina hingga Dinoski. Di wilayah Nongsa, wisatawan bisa mengunjungi desa wisata Bakau Serip yang pada tahun 2022 meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada pula Kampung Teri yang pada tahun 2018 selalu meraih juara Anugerah Pesona Indonesia atau AP. Jadi Batam sangat bisa menyaingi Singapura? Jawabannya tentu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi sudah membangun pondasi pembangunan yang sempat tak tersentuh. Setelah kepemimpinan Jokowi, diperlukan pemimpin yang tidak hanya visioner dan sophisticated, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun. Tidak hanya pemimpin, para penduduk Kota Batam pun perlu mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk semakin memajukan Batam. Dukungan yang paling mudah untuk dilakukan adalah jangan merusak berbagai fasilitas infrastruktur yang telah dibangun selama ini. Oke guys, Kota Batam adalah kota yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam ini terdiri daripada Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang ya, dan pulau-pulau kecil lainnya juga di kawasan Selat Singapura dan juga Selat Melaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang ya. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai hingga 1,1 juta jiwa ya. Dengan kepadatan 1,153 persegi kilometer di keseluruhan Kota Batam ini. Jadi kalau diikutkan daripada ucapan ataupun pidato Bapak Jokowi, yang saya suka satu guys, yang saya suka dengan Bapak Jokowi ini, dia suka membangunkan infrastruktur di desa-desa dan juga memberi peluang pekerjaan kepada ramai penduduk. Saya kurang pasti guys macam mana susun atur dasar-dasar yang dibawa oleh Bapak Jokowi ini, karena di Indonesia ini kan lebih kurang
295 jiwa ya, mendekati 300 jiwa, dan juga di berbagai provinsi ada lebih kurang berapa, 33 provinsi lah lebih kurang begitu kan. Mungkin salah, kalau saya salah nanti kalian betulkan di bawah komentar ya. Tetapi apa yang ingin saya highlight di sini, nah yang poin dia di sini, bagaimana Bapak Jokowi dalam 2 periode itu memberi fokus kepada tempat-tempat ataupun provinsi, desa yang seluas Indonesia ini untuk bisa menjadikan tempat itu pembangunannya dari segi asas-asasnya itu jalan raya, jembatan, infrastruktur, dan juga keperluan yang ada di situ itu sangat-sangat tersusun ya. Ini mungkin dibantu juga oleh kesemua menteri-menteri kabinetnya. Jadi sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, karena bukan senang untuk menjaga lebih kurang 300 juta jiwa dan juga sehingga mencecah 17.000 pulau yang ada di Indonesia itu. Itu sangat berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, karena negara di Asia Tenggara yang lain itu sangat kecil. Indonesia ini yang besar dan perlu penelitian dan fokus di dalam membangunkan sesebuah negara, dan juga dana-dana itu perlu digunakan secara optimum dan juga maksimal di setiap tempat. Jadi kepemimpinan Bapak Jokowi ini banyak perubahan sebenarnya di negara Indonesia ini, terutama dari segi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan juga pertumbuhan militernya itu sangat-sangat berkembang dengan maju. Jadi memang benar dari segi presiden-presiden yang lain juga ada kelebihannya dan kekurangannya, dan untuk Bapak Jokowi ini terlalu banyak juga yang dia telah memajukan di dalam Indonesia itu. Jadi terbukti Indonesia sekarang ini sangat-sangat disegani oleh negara-negara lain juga, dan ditakuti juga oleh negara lain. Dan perkembangan pembangunannya itu sangat luar biasa kan guys. Kalau kita lihat dari Sabang sampai ke Merauke itu hampir merata pembangunan dari segi hilirisasi, dari segi Sumateranya, dan juga macam-macam lah yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi semoga presiden-presiden yang mendatang juga mungkin akan lebih baik juga daripada Bapak Jokowi, dan juga didoakan juga Bapak Jokowi sentiasa dalam kesehatan yang baik dan juga dapat membangunkan negara Indonesia ke arah yang lebih maju di masa yang hadapan lagi. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin ada kalian yang menonton video ini yang tinggal di Batam itu. Jadi bagaimana perkembangan Batam itu secara realistiknya? Mungkin kalian lebih mengetahui keadaan di situ. Adakah sudah menyamai dengan Singapura ataupun masih lagi dalam pembangunan pembinaan seperti yang telah dirancang oleh Bapak Jokowi. Oke, jangan lupa juga subscribe untuk channel Hunting Permen Asik Poin 45 ini. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, sampai situ saja video pada kali ini. Terima kasih karena menonton daripada awal sampai ke akhir. Saya juga mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.